Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik wa an'im ala nabiyyina wa habibina wa qudwatina nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man salaka binahjihi ila yaumil qiyamati amma ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala rasuluna Muhammadun sallallahu alaihi wasallam, thalabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Amma ba'd. Para ikhwah wal akhwat semuanya, kaum muslimin wal muslimat, saudara-saudariku semuanya dimanapun anda berada, walhamdulillah segala puji hanya milik Allah subhanahu wa ta'ala, zat yang telah memberikan kepada kita semua berbagai macam curahan nikmatnya. Di antaranya, walhamdulillah pada pagi yang berbahagia ini kita kembali dipertemukan oleh Allah subhanahu wa ta'ala di satu taman dari taman-taman surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Ini merupakan nikmat yang besar yang tidak Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepada semua hambanya. Dan walhamdulillah dengan nikmat dan karunia Allah, kita termasuk dari hamba-hamba Allah subhanahu wa ta'ala yang mendapatkan nikmat yang istimewa ini. Nikmat yang mana dengan nikmat tersebut insya Allah Allah subhanahu wa ta'ala akan mengangkat derajat kita semua kelak di akhirat. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman dan orang-orang yang diberi ilmu. Jadi semoga kita termasuk orang-orang tersebut. Selanjutnya salawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan untuk teladan kita, panutan kita semua, baginda yang mulia Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik wa an'im ala nabiyyina Muhammad. Ikhwan wal akhwat azani Allah wa iyyakum, kembali ya kita melanjutkan belajar bersama kita. Tidak terasa kita sudah sampai ini ayat ataupun pelajaran yang ke-9 ya. Saya kumpulkan ini ayat-ayat tentang perdagangan di dalam Al-Quran. Tidak terasa ternyata sudah ya bagian yang ke-9. Masya Allah ya, dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala. Yang mana kita akan membaca surat Al-Jumu'ah ya. Surat apa? Al-Jumu'ah ayat yang terakhir ya, ayat yang terakhir. Adapun ayat yang di atasnya sudah pernah kita pelajari. Sekarang kita membaca ayat yang terakhir, yaitu ayat yang ke-11 surat Al-Jumu'ah ya. Bisa dibuka dulu. Sudah? Ayat yang ke-11. Ya betul, surat ke-62 juz 28. Sudah Pak? Belum? Baik, sudah ya? Belum? Sudah, mari kita baca ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa idza ra'aw tijaratan aw lahwan faddu ilaiha wa tarakuka qa'ima
Ini kita ulang dulu ya. Kita bagi menjadi 2 ya. Wa idza ra'au tijaratan aw lahwan faddu ilaiha. Wa idza ra'au tijaratan aw lahwan faddu ilaiha. Jadi di situ lahwan ya, langsung dia masuk ke nun sukun, infaddu. Kenapa? Karena di situ kan lahwan itu ada papan tulis ya. Ya, lahwan itu kan tanwin itu berarti fathah sama apa? Nun sukun. Lahwan kan begitu ya. Ya, tanwin itu adalah apa? Kalau ini fathah tanwin berarti ibaratnya itu adalah fathah sama apa? Nun sukun. Jadi lahwan kan gitu kan? Lahwan. Lah, bertemu 2 sukun, maka apa? Bertemu 2 sukun, maka apa? Harus ada harokat penolong. Seperti min al masjid menjadi minal masjid. Ya, min al masjid, minal masjid. Lah ini penolongnya adalah kasroh, lahwanil faddu, begitu. Kalau dalam mushaf Indonesia pasti ada. Kalau cetakan Madinah atau Timur Tengah tidak ada. Kenapa? Sudah dianggap tahu begitu. Di situ ada enggak? Lahwan begitu dok ya. Nah, itu bacanya lahwanil faddu gitu ya. Ya, enggak ada papan tulis nih, Pak. Atau mushaf yang cetakan Indonesia enggak apa-apa. Langsung kalau itu. Kalau tulisan bahasa Indonesianya ada tak? Ada tak? Lahwanil. Iya memang seperti itu. Wih, ini papan tulis tuh, Masya Allah. Wah, ini canggih ini ya. Itu dari 2 kata ya. Coba dulu lah sementara. Ya. Apa itu? Ini kan lahwan. Lahwan ini kan ibaratnya begini ya. Ya. Lalu yang selanjutnya apa ini? Infaddu. Ya. Infaddu. Ya, infaddu. Ya kan? Ini fi'il amr. Sehingga apa? Sukun bertemu dengan apa? Sukun, maka harus ada penolongnya. Apa itu? Dikasroh. Ya. Lahwanil faddu. Gitu. Kalau dalam bacaan Indonesianya ada kan? Ada. Ya, seperti itu. Ya. Kita ulangi ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa idza ra'au tijaratan aw lahwan faddu ilaiha. Wa idza ra'au tijaratan aw lahwan faddu ilaiha. Wa idza ra'au tijaratan aw lahwan faddu ilaiha wa tarakuka qa'ima. Wa idza ra'au tijaratan aw lahwan faddu ilaiha wa tarakuka Qul ma 'indallahi khairum minal lahwi wa minat tijarah. Qul ma 'indallahi khairum minal lahwi wa minat tijarah. Wallahu khairur raziqin.
Tayyib, Allahumma arhamna bil Qur'anil azim. Ya, itu tadi bacaan kita, semoga satu huruf minimalnya dilipatkan oleh Allah Subhanahu wa taala 10 kali lipat. Allahumma amin. Man qara'a harfan min kitabillah falahu hasanah wal hasanatu bi asri amsalihha. Ya, barang siapa membaca satu huruf dari kitabullah, maka falahu hasanah, baginya satu kebaikan, wal hasanatu bi asri amsalihha, satu kebaikan dilipatkan menjadi apa? 10 kali lipat. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa idza ra'au tijaratan aw lahwan. Dan apabila sebagian mereka melihat tijarah, perdagangan, aw lahwan, atau permainan, infaddu ilaiha, mereka pun berpencar atau bergegas menuju kepadanya. Wa tarakuka qa'imah, dan mereka meninggalkanmu wahai Muhammad qa'imah, dalam keadaan berdiri. Katakanlah, kul, katakanlah, ma indallah, apa yang ada pada sisi Allah, khairun, lebih baik, minallahu wa minat tijarah, daripada permainan dan daripada perdagangan. Wallahu khairur raziqin, dan Allah adalah zat yang paling baik dalam memberikan apa? Rezeki. Tayyib, ikhwan wal akhwat, a'azani Allah wa iyyakum jami'an. Ayat ini ada sebab nuzulnya. Ada apa? Sebab turunnya, sababun nuzul, ya kan? Sebab turunnya apa? Ayat ini. Akhrajal Bukhari wa Ahmad wa Muslimun wa Tirmidzi wa Nasa'i an Jabir ibn Abdullah radhiyallahu taala anhuma. Yaitu Imam Bukhari, Imam Ahmad, Imam Muslim, Imam Tirmidzi, Imam Nasa'i mengeluarkan riwayat dari sahabat Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhuma. Qal, beliau mengatakan, apa itu? Aqbalat 'irun yaumal jum'ah. Suatu ketika hari Jumat itu ada kafilah yang datang. Wa nahnu ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam, sedangkan kami bersama dengan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fatharon nasu illa ithnai asyara rajulan. Maka ketika itu pas khutbah Jumat itu, manusia langsung bergegas apa? Menuju kafilah dagang tersebut, kecuali hanya 12 orang saja yang masih apa? Duduk mendengarkan apa? Khutbahnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka turunlah ayat ini, wa idza ra'au tijarah, dan apabila mereka melihat perdagangan atau senda atau permainan, infaddu ilaiha, mereka bergegas menuju kepadanya. Wa tarakuka qa'imah, dan meninggalkanmu wahai Muhammad dalam keadaan berdiri. Maksudnya apa? Ketika khutbah apa? Jumat. Nah, ini dahsyatnya apa ini, Pak? Dahsyatnya fitnah apa ini? Fitnah apa, Pak? Dunia, Jumatan sampai apa, Pak? Ditinggalkan, Masya Allah. Siapa ini? Ya, ini para sahabat ya, sebelum turun apa ayat ini, Masya Allah, ya kan, seperti itu. Oleh karena itu, ya tidak boleh kita itu merasa apa? Aman dari apa? Fitnah dunia. Innamad dunya hulwatun khadirah. Dunia itu hulwatun, legi, nek basa Jawane ya, khadirah, ijo, ya kan? Ya, kita lihat itu kalau hijau gitu ya, pemandangan hijau itu menyejukkan apa, Pak? Mata. Lihat dia apa, Pak? Di Instagram atau pengen rono diparani ya gersang kayak ngene Pak nih. Kan gitu, ya kan ya. Tapi di iklannya itu mantap iki, ya kan gitu. Parani kayak ngono. Nah, seperti itu, hulwatun khadirah. Manis dan apa? Hijau. Begitu apa? Menggoda. Ya kan, seperti itu. Qala Tabari, berkata Imam Tabari di dalam tafsir beliau. Yaqulu ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, ya, maksud dari firman Allah Subhanahu wa taala adalah wa idza ra'al mu'minun 'ira tijaratin aw lahwan, dan apabila sebagian kaum mukminin itu melihat apa? Perdagangan, ya, kafilah dagang, ya. Wah, eksportirnya baru apa, Pak? Importernya baru bawa apa? Datang barang dari luar negeri langsung apa, Pak? Diserbu dan seterusnya. Ibaratnya kayak gitulah, ya.
melihat apa Pak tijarah, atau kalau dari Taung Mangu bakule baru apa Pak datang undang apa Pak kulaan selak kebagian sing apa yang jelek, yang kuning dan seterusnya. Aulahwan, atau melihat permainan, asra'u ila tijarah, mereka bersegera untuk menghampiri barang dagangan tersebut. Wa tarakuka ya Muhammad, dan meninggalkan engkau wahai Muhammad qaiman alal mimbar, berdiri di atas apa? Mimbar. Wa dzalika anna tijarata allati ra'auha fanfadda alqaumu ilaiha. Itu semua disebabkan mereka melihat apa? Perdagangan tersebut, sehingga mereka kaum tersebut berpaling kepadanya. Wa tarakun nabiyya sallallahu alaihi wasallam, dan mereka meninggalkan Nabi sallallahu alaihi wasallam berdiri. Kanat zaitan qadima bihi Dihyah ibn Khalifah minasyam. Jadi dijelaskan yang di bawah itu, yang datang itu apa Pak? Yang datang itu adalah zait. Zait itu minyak. Dan kita tahu ya, minyak zaitun itu komoditi yang sangat diperlukan, ya. Bisa untuk diminum, bisa untuk masak, bisa untuk apa? Tintir. Dulu kan nggak ada listrik kecuali apa Pak? Tintir. Minyaknya dari mana? Ya zaitun itu. Ya, itu barang yang urgen sekali, dimakan bisa, bumbu bisa, ya kan? Untuk apa? Penerangan bisa, masya Allah. Sehingga itu memang diperlukan. Minasyam, datang dari mana? Syam. Dan kita tahu ya, Syam memang terkenal sampai sekarang itu produsen apa? Zaitun, sehingga diabadikan dalam ayat watini wa zaitun. Yang paling baik dari mana? Dari Syam. Ya, Syam itu sekarang 4 negara. Yang masih banyak itu Suriah, kalau yang zait itu ya. Itu Palestina, Suriah, Lebanon, dan Yordania. Dulu satu, ya kan? Seperti itu. Baik. Kaum muslimin wal muslimat azani Allah iyyakum jami'an, ya. Kita masuk kepada apa? Pelajaran apa saja yang bisa kita petik ya dari ayat yang mulia ini. Yang pertama, al-faidatul ula. Apa itu? Syahwatud dunya syadidah wa dunya hulwatun khadirah. Syahwat dunia itu sangat apa Pak? Sangat besar, ya. Dunia itu manis lagi apa Pak? Hijau. Sehingga harus kita apa Pak? Kita berhati-hati dengan dunia. Bukan berarti tidak boleh kita cari dunia. Boleh. Sahabat yang kaya juga banyak. Utsman bin Affan, Abdurrahman bin Auf, Abu Bakar As-Siddiq, dan lain-lain. Ya, Anas bin Malik, kan seperti itu. Tetapi apa? Jangan sampai kita jadikan dunia masuk ke dalam apa Pak? Hati kita. Ya, wala taj'alid dunya akbara hamina, salah satu doa yang diajarkan ya kepada kita. Wala taj'alid dunya, ya Allah jangan engkau jadikan dunia ini akbara hamina, tujuan kami yang paling utama. Jadi dunia ini hanya apa Pak? Sarana. Ad-dunya hulwatun khadirah. Dunia itu manis lagi. Jocoro nek basa Jawa ngawe-awe. Apa Pak? Dunya ki ngawe-awe. Ya kan seperti itu. Qala sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innad dunya hulwatun khadirah wa innallaha mustakhlifukum fiha. Sesungguhnya dunia ini manis lagi hijau, dan sesungguhnya Allah akan menjadikan kalian menguasainya. Fayanzuru kaifa ta'malun. Maka Allah akan melihat apa yang akan kalian kerjakan. Fattaqud dunya wattaqun nisa. Hati-hati kalian dengan dunia dan hati-hati kalian dengan wanita. Itu wasiatnya siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga tidak boleh kita itu merasa apa? Aman dari apa Pak? Fitnah dunia. Wah, jenggotku wis oke, dunia ora ngepek. Enggak boleh. Ya kan? Enggak boleh. Kita harus terus yaitu tajadudi an-niyah. Niat kita perbaiki, kita cari dunia agar bisa mendapatkan derajat lebih tinggi. Kenapa? Orang yang berhasil ya mengendalikan dunia, maksudnya itu dia jadikan dunia sebagai sarana, derajatnya kelak lebih apa Pak? Tinggi daripada orang yang tidak dititipi oleh Allah apa? Dunia. Mana dalilnya? Para sahabat fuqara
itu pernah curhat kepada baginda Nabi, zahaba ahlut tuthur bil ujur. Wahai Rasulullah, teman-teman kami orang kaya pergi meninggalkan kami membawa apa? Bukan membawa harta mereka, tapi membawa pahala. Berarti menunjukkan dunia mereka jadikan sarana untuk menggapai apa, Pak? Menggapai pahala. Ya kan, seperti itu. Oleh karena itu, di dalam sebuah hadis Rasulullah menerangkan, innallaha karihalakum thalatha. Allah itu membenci pada diri kalian 3 hal. Qila wa qal wa idaatul mal wa kasratus su'al. Ya, qila wa qal, 1, jari ini ya belum pasti, walaupun kita itu dzon rojih, kita apa, Pak? Mengarah ke sana, tapi kalau ini belum pasti jangan kita ikutan. Vivi Fafa maksudnya kayak gini belum, ya kan, misalnya walaupun semua ngarah ke situ, tapi kalau belum apa, Pak? Jangan kita ikutan. Disimpan di hati boleh, tapi kalau kita ungkap genah ngene iki ora, jangan kita ikutan. Masuk pada apa, Pak? Kila wa qol, ya kan? Ya. Fafa apa itu, ya kan, ya, yang viral itu loh, Pak. Just jangan ikut-ikutan, wis disimpen ning ati ya. Carane penak nyimak ora resiko. Begitu loh, ya. Resiko di mana? Tidak hanya di dunia, bahkan sampai di akhirat. Jadi sekalipun apa? Dzon rojih mengarah ke sana, kalau itu memang belum apa, Pak? Terbuktinya itu ya jangan, kan seperti itu, ya kan? Mana dalil yang lain? Itu ada sahabat yang dia itu yakin istrinya apa? Berzina, tapi dia tidak bisa apa? Mendatangkan bukti. Apakah terus dirajam istrinya? Tidak, tapi keduanya suruh apa? Mula'anah, saling apa? Melaknat, ya, surat An-Nur itu kan, melaknat 4 kali. Bahwasanya si laki-laki, bahwasanya saya benar terhadap apa yang enggak saya katakan. Yang kelimanya, kalau saya katakan ini saya itu termasuk orang yang bohong, ya saya akan mendapatkan laknat Allah. Sebaliknya yang wanita juga sama. Jadi, dia bersumpah 4 kali bahwasanya yang dia katakan itu apa? Bohong, ya kan? Kemudian yang kelimanya, kalau yang dia katakan benar, saya mendapatkan apa? Murka dari apa? Allah Subhanahu wa taala. Begitu. Kenapa? Belum ada apa, Pak? Bukti yang sahih, itu 4 orang apa? Saksi, sehingga hukumnya seperti itu sama di sini, ya. Ma'asyiral mukminin azanillahu wa iyyakum jami'an. Ya, kembali ke topik di sini, ya. Hati-hati, dunia itu hanya sarana, ya. Qila wa qal, apa tadi yang kedua? Idaatul mal, ya, yang dibenci juga oleh Allah, menyia-nyiakan apa? Harta. Ya, kata ulama, menyia-nyiakan harta wujudnya 2. 1, tidak digunakan untuk apa? Kebaikan, ya, untuk infak, untuk nafkah keluarga, ya, untuk wakaf, sedekah dan lain-lain. Yang kedua, menyia-nyiakan harta itu apa? Yaitu harta hanya dibiarkan, tidak dia apa? Putar. Dicelengi, radi apa-apa nih, ditumpuk sebanyak-banyaknya, maka masuk alhaqumut takatsur. Oleh karena itu dalam Islam itu ada syariat apa, Pak? Zakat. Ya. Zakat. Berapa zakat harta zakat zakat mal harta? 2,5%. Setiap 1 haul sudah mencapai nisab, dikeluarkan apa, Pak? Zakatnya. Salah satu faedahnya dikatakan ulama itu adalah motivasi supaya harta itu tidak apa, Pak? Hanya disimpan. Kalau disimpan misalnya 100 juta kena 2,5%, berapa? Tinggal berapa, Pak? 100 juta 2,5%-nya berapa? 2.500.000. Tinggal berapa berarti? 97,5. Besok datang haul lagi, disimpan terus, kena lagi terus sampai nisab, batas di bawah apa nih? Nisab, baru tidak kena. Kan seperti itu. Sehingga harta itu apa? Termasuk menyia-nyiakan harta, ya. Harta itu hanya Bapak disimpan, tidak apa? Diputar. Karena harta itu diputar, pasti manfaatnya akan apa? Lebih luas lagi. Contoh ini perusahaan jenengan ini, ya kan, berapa karyawannya? Berapa, Pak, karyawannya, Pak? Wah, berapa ya? Ya, kira-kira. Ya, paling 20 kan. 20, ya kan? Ya, 20, ya. Berapa nilai ini, Pak? Apa namanya, ya, harta semuanya, tokonya apa, berapa itu, barang dagangannya berapa ini, Pak?
Kira-kira ya 5 triliun ada itu. Belum. Ya, insya Allah amin. Ya kan gitu. Ya kira-kira miliaran lah gitu ya. Mungkin ratusan miliar saya enggak tahu, enggak ngitung kan. Itu kalau ngekeng tok gitu ya wis kan. Tapi kalau diputar ini manfaat ya. Mas siapa nih? Heru. Mas Haryono anak bojone iso diuripi masyaallah ya kan? Ya, nggih TK SD. Belum sekolah. Oh, belum sekolah ya kan? Gitu. Yang anaknya udah sekolah siapa nih, Pak? Disangoni ta bendinten sangoni ta Pak nggih? Oh, bisa nyangoni apa? Anaknya. Bukan hanya ke beliau, ke anak-anak, ke istrinya, ke anaknya. Mungkin nanti bodoh ponakane moro iso dia apa? Dipitrai. Manfaatnya lebih apa? Luas. Beda kalau harta hanya disimpan. Oleh karena itu, ya, termasuk kata para ulama, termasuk menyia-nyiakan harta hanya ditumpuk-tumpuk. Dalam artian kalau itu batas normal kebiasaan manusia, segitu itu ya disimpan nggak apa-apa. Tapi miliaran kok gur dia apa, Pak? Simpan ya sudah. Ya, termasuk menyia-nyiakan apa? Harta. Yang terakhir adalah kasrati soal, yang dibenci oleh Allah, banyak bertanya tanpa ada apa, Pak? Faedahnya. Seperti itu. Faedah yang kedua, adunya wa tijaratu tasrifanin nas anil akhirah. Bahwasanya dunia dan perdagangan itu berpotensi besar memalingkan manusia dari apa, Pak? Akhirat, sehingga harus kita filter. Ya, betul-betul. Oleh karena itu masuk pasar saja ada apa ya? Doanya. Doanya apa doanya? Doanya itu isinya tauhid. Ya, kita itu bertahlil kepada apa? Allah Subhanahu wa taala. Padahal apa? Masuk mana, Pak? Pasar. Mengapa? Karena ya, kenapa kok mentauhidkan Allah? Karena bisa jadi lewat pasar nanti apa, Pak? Banyak sekali terjadi penyimpangan, bahkan kesyirikan. Tidak sedikit orang itu dagang ndadak nggawa apa, Pak? Cekelane ku yo. Apa cekelane iki arite apa ladinge iki napa meceli daging enggak apa maksudnya cekelan itu ya. Enek sing pring petuk, enek sing apa lagi? Pring pisah. Macam-macam itu kan. Sehingga kok ada yang bertanya kenapa ini doa masa pasar kok isinya tahlil ya? Karena ternyata seperti itu, ya kan? Pemelencengannya itu bisa bahkan sampai apa? Kesirikan. Seperti itu, ya. Sehingga apa? Namanya bisa memalingkan, kita harus punya corone itu punya pendirian. Sehingga apa? Kita tidak terfinah dengan apa? Dunia tersebut. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, salah satu yang beliau khawatirkan ya kepada umatnya bukan kekufuran, tetapi apa? Antuf tahalakumud dunia. Kalau dunia sudah apa? Dibukakan untuk kalian. Itu yang aku khawatirkan kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga kekhawatiran Rasulullah harus masuk di hati kita. Manakala kita dibukakan dunia, kita harus lebih lagi ibaratnya, lebih lagi apa? Untuk introspeksi ya, sudahkah yang saya lakukan ini benar? Sehingga kita bisa menjadi penerus Utsman bin Affan, Abdurrahman bin Auf, Abu Bakar As-Siddiq dan lain-lain. Yang mana yang kita sebutkan tiga tadi itu termasuk orang-orang yang dijamin apa? Surga, bahkan derajatnya tinggi. Al-asyaratul mubasysyarina bil jannah, termasuk 10 orang yang diberi kabar gembira apa? Masuk surga. Salah satunya adalah dengan fasilitas yang Allah Ta'ala titipkan, yaitu apa? Hartanya ya. Belum ada atau sedikit ya orang itu berinfak seperti infaknya siapa? Utsman bin Affan ya, 1000 dinar sak pelengetan ya, hasilnya itu baik. Kalau hasil buruk dari hasil buruk ya mungkin banyak kan gitu ya. Kalau Utsman kita yakin kan hasilnya itu dari hasil yang apa, Pak? Yang baik, yang halal. Halalan toyiban. Ya berapa? 1000 dinar langsung disok nih di pangkuannya siapa? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya kira-kira itu ya 8 miliar atau mungkin 8,5 miliaran langsung sak pelengetan ya. Itu kalau diinfakkan ke masjid mana gitu ya, kotak infaknya ora muat kan seperti itu ya. Thayyib. Faedah yang ketiga, atijaratu wallahu qad yakunu fitnatan wa maksiatan aw wasilatan ilaihima.
perdagangan, ya permainan itu terkadang bisa menjadi fitnah, bisa menjadi maksiat, atau minimalnya bisa menjadi sarana menuju fitnah atau maksiat tersebut. Apa tadi? Dua hal, perdagangan dan apa Pak? Permainan. Rapopo kan iki kan gaplek ning orang nganggo duit, ya kan? Suwe digantungi apanya nih? Kupingnya pakai apa Pak? Boto, ya kan? Suwe-suwe sing digantungi boto balas dendam. Nek wani nganggo duit, rasa akeh maksimal 1000. Ya, lama ya kemeropok ning omah aku nek main karo kae kalah terus, mending aku main karo HP. Apa Pak? Slot dan seterusnya, ya kan? Naudzubillah. Seperti itu ya, sedikit ya orang yang selamat dari apa Pak? Permainan yang mengarah kepada maksiat, yaitu apa Pak? Perjudian. Seperti itu ya. Bahkan ya mohon maaf, saya dulu masih ngalami ketika saya sekolah itu, saya biasanya naik bis warnanya biru apa hijau ya? Hijau. Yang kalau sudah nggurungi nanti kiri. Ya, itu ya rame-rame nyegat itu di depannya. Kalau sekarang depannya Ismoyo ya, Ismoyo C5 itu loh Pak. Mitra Ismoyo C5. Nah, di situ dulu kami ngetem. Ya, mohon maaf di situ banyak sekali saudara-saudara kita yang pekerjaannya apa itu? Tukang becak, ya kan? Itu di sela-sela antriannya menyempatkan untuk apa? Podo Pak ngerti berarti ya. Ya, untuk ngopo? Bak 600 ya kan ya? 1000 gitu. Udunya itu loh, ya. Ya, seperti itu Masya Allah. Ya, ternyata seperti itu. Ya, sekarang sudah difasilitasi dengan yang namanya Bapak HP. Dulu kelihatan, sekarang orang main itu kan nggak kelihatan, ya kan? Seperti itu. Jadi perdagangan dan permainan itu bisa terkadang bisa menjadi apa Pak? Fitnah dan maksiat, atau minimalnya sarana menuju keduanya. Ya tadi dagang kita jelaskan ya. Maksiat yang besar yaitu apa Pak? Kesyirikan ya. Dagang tidak nganggo apa Pak? Cekelan tadi itu. Dan misalnya dagang ora laris sing disalahne apa? Ya yang lain. Kayak mesti nganggo apa? Ya, dia dagang ora laris yang disalahne apa Pak? Orang mungkin kayak aku ndek men dagang ku laris saiki guru-guru kayak apa? Buka sekarang apa? Dagang saya tidak laris. Padahal belum ada bukti yang nyata yang konkret ya. Tidak boleh kita apa kesusu seperti itu, ya kan? Berarti tidak ada yang kayak gitu. Ya ada, cuman kan kita tidak ada apa-apa bukti, yang itu hanya dzon saja ya. Hanya prasangka kita. Gua duduh ndarai gua apa? Saya pernah lihat itu ada orang dagang bakso ya. Dia itu gua duduh benih sok dek iki gua kembang. Astagfirullahaladzim. Ya, padahal dibuang apa Pak? Duduh bakso. Ya kan seperti itu. Saya lihat sendiri itu duduh bakso no. Ya, seperti itu. Ya. Kenapa? Karena setan ingin ya satu menjerumuskan kita dalam kesyirikan, sekaligus apa Pak? Yang kedua memecah belah kita satu dengan yang lain, jadi tidak apa Pak? Suka. Salah satunya adalah dengan apa Pak? Dagang itu. Seharusnya dagang itu menambah relasi, bukan menambah apa Pak? Nambah musuh, kan begitu. Nambah relasi, teman dagang dan seterusnya. Ya, tidak malah saling apa? Sikut-sikutan. Ya, kita sudah masyhur cerita ya di negeri yang tauhid itu kuat ya. Ketika nggak ada di tokonya, apa yang dia bilang? Coba cari di toko depan. Saya ini mungkin di situ apa? Ada nek kita orang nek ada Pak, tenang. Langsung. Padahal digolekne apa? Ning kono ya. Bisa masuk kepada menjual apa Pak? Barang yang bukan apa milik kita, ya kan? Nah, tidak boleh seperti itu. Yang kelima, yang keberapa ini Pak? 4. Fiha bayanun anna sifata aw anna min sifatin sayyi'atin lil insan hiya musara'ah ila dunya wa bil aksi bati'ah ilal akhirah. Ayat tadi juga menunjukkan kepada kita bahwasanya di antara sifat negatif manusia itu apa?
bersegera menuju dunia, sebaliknya nglokro. Nglokro itu apa? Males, lambat menuju apa Pak? Akhirat. Ya, ada barang dagangan langsung apa Pak? Jebret, ya kan, sampai ibadah pun apa? Ditinggalkan, seperti itu. Ya, bar luhur selak ngubengke apa nih Pak? Dagangan, ya rasa zikir langsung berangkat. Padahal Rasulullah itu ya telah menyampaikan kepada kita zikir setelah sholat yang isinya tasbih, tahmid dan takbir itu ada beberapa versi. Fungsinya juga untuk apa? Kemaslahatan kita. Ya. Versi yang pertama 33 ditutup dengan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir pas 100. Kan gitu. Ya. Versi yang kedua 33 takbirnya 34. Allahu akbarnya berapa? 34. Versi yang selanjutnya 25 lagi tambah tahlil la ilaha illallah subhanallah 25 alhamdulillah 25 Allahu akbar berapa? 25 la ilaha illallah 25 versi. Ini versi yang apa ini? Yang mungkin untuk orang yang sibuk dan seterusnya 10 masuk gur 10 ya ora sempat. Subhanallah 10 kali, kemudian alhamdulillah 10 kali, Allahu akbar apa Pak? 10 kali. Yo, jangan kebangetan ya, disempatkan. Ya kan, karena zikir itu termasuk apa Pak? Wikoyah, perisai, benteng kita, ya kan, seperti itu. Baik, jadi apa? Memang sifat negatif manusia itu urusan dunia apa Pak? Gagi, ya kan? Gagi gigi apa giga gagi Pak? Giga gagi kan gitu ya. Bersegera, tapi di akhirat enggosik. Lebih banyak mana orang itikaf dengan yang mencari baju baru di mall Pak? Lebih banyak mana orang yang itikaf dengan yang di mall? Jadi 10 hari terakhir ya itu mall-mall itu apa namanya? Volume ataupun apa? Jumlah pengunjungnya semakin apa Pak? Bertambah. Ya kan, seperti itu. Masjid 10 hari terakhir Ramadan jumlah pengunjungnya semakin apa Pak? Berkurang. Itulah memang itu sifat dari apa Pak? Manusia. Ya kan, seperti itu. Yang kelima, da'bus salihin takdimul akhirah ala dunya. Perangai orang soleh itu mendahulukan akhirat daripada apa Pak? Dunia. Mendahulukan akhirat daripada apa Pak? Dunia. Dari mana kita petik? Dari sebab nuzul atau sebab turunnya ayat tadi. Ya kan? Diceritakan ketika ada pedagang, siapa itu? Dihyah Ibn Khalifah sebelum dia masuk Islam tadi itu bawa dagangan dari Syam tadi itu, ya. Itu langsung apa Pak? Mereka bersegera. Diceritakan kecuali 12 apa? Orang minhum Abu Bakrin As-Siddiq wa Umar. Di antara 12 itu siapa? Abu Bakar As-Siddiq dan siapa? Umar bin Khattab, ya, dan yang lain-lain. Sehingga ini menunjukkan da'bus salihin, perangainya orang saleh itu pasti dia mendahulukan akhirat daripada apa Pak? Dunia. Abu Bakar As-Siddiq itu petani apa pedagang? Pedagang. Berbenturan dengan ibadah, beliau dahulukan apa? Ibadahnya. Padahal ayat ini tadi belum apa tuh? Turun. Tapi beliau milih apa? Akhirat. Ya kan? Seperti itu. Turun ayat ini sudah tidak boleh lagi. Harus sampai apa Pak? Selesai. Ya sebelum turun ayat ini kan masih boleh. Ya kan? Seperti itu. Ketika sudah turun sudah nggak boleh. Berarti kalau khutbah harus apa Pak? Dengarkan sampai apa? Selesai. Nah itu. Yang selanjutnya faedah ke-6, wataroku qaimah, dan mereka meninggalkan wahai Muhammad dalam keadaan berdiri. Ini menunjukkan apa? Dalilun ala annal imama yakhtub yaumal jum'ati qaimah. Ya, ini sedikit nenceng dari masalah perdagangan. Ini masalah fikih. Apa itu Pak? Ini dalil menunjukkan imam itu ketika khutbah pada hari Jumat itu khutbahnya dalam keadaan apa Pak? Berdiri, ya.
Wa qad rawa Muslimun fi sahihihi an Jabir ibn Samurah radhiyallahu anhu. Di dalam Sahih Muslim, Imam Muslim meriwayatkan dari sahabat Jabir bin Samurah, beliau mengatakan, kana lin Nabi sallallahu alaihi wasallam khutbatani yajlisu bainahuma yaqra'ul Qur'an wa yudzakkirun nas. Adalah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kalau hari Jumat khutbah, 2 kali khutbah, duduk di antara keduanya, beliau baca ayat Al-Quran dan beliau mengingatkan manusia, ya kan? Oleh karena itu, madhab Syafi'i mengatakan apa itu tidak sah. Tidak sah apa Pak? Khutbah kecuali harus dilakukan dengan apa Pak? Berdiri, kecuali bagi yang tidak mampu. Jadi kalau si khatib mampu apa Pak? Berdiri. Kok dia khutbahnya sinambi apa Pak? Duduk. Maka menurut madhab Syafi'i itu adalah apa? Tidak sah. Seperti itu, ya kan? Nah, karena itu ya para ulama itu mengambil faedah itu masya Allah dari ayat wataroku kakoima, dan meninggalkanmu dalam keadaan berdiri. Oh berarti khutbah Jumati harus dengan apa Pak? Berdiri. Seperti itu. Kemudian faedah yang ketujuh, adunya mamlu'atun billahwi wal la'ib. Dunia ini, faedah yang ketujuh, faedah ini dipenuhi dengan sendau gurau dan apa Pak? Main-main saja. Kalau kita introspeksi diri coba 24 jam ya, dikurangi waktu kita tidur, itu isinya main-main, sendau gurau, muspro atau yang manfaat? Yakin isinya apa Pak? Sendau gurau, main-main, hal-hal yang apa Pak? Muspro. Enggak Ustaz, saya ngeterke dagangan. Pas ngeterke dagangan itu ya sedikit di antara kita yang subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah, ya kan? Maksudnya sedikit dari kita yang berzikir. Udan ya langsung otomatis kita ngiyup, nggak bawa mantel kita ngiyup, ya. Apa yang dilakukan oleh kebanyakan orang ketika ngiyup? Nyandak apa ini Pak? HP. Langsung apa Pak? Udanan lur lali ranggo mantel, ngiyup sik cepret foto nyetatus. Sedikit yang ngiyup terus Allahumma shayyiban nafi'a, ngedongke tangan gini doa, karena waktu mustajab untuk doa salah satunya ketika apa Pak? Turun hujan isen Ustaz. Ya doa gini kan boleh. Ya kan, karena mengangkat tangan itu hukumnya apa? Sunnah, tidak sampai apa Pak? Wajib menundukkan kepala atau bagaimana dia mohon kepada Allah. Apa sedikit. Ya, mestinya ada HP, ya WA atau apa dan seterusnya. Ya, boleh enggak? Boleh. Cuman ya kita sempatkan, kita manfaatkan donga sik baru kuwi lagi nyekel apa? HP, seperti itu. Allah Ta'ala berfirman, i'lamu annamal hayatud dunya la'ibu wa lahwun wa zinatu wa tafakhurun bainakum wa takathurun fil amwali wal aulad. Ketahuilah dunia ini, sesungguhnya dunia ini adalah permainan, sendoguro, perhiasan, bermegah-megahan di antara kalian, ya, berbanyak-banyakan di dalam harta dan anak-anak. Kama thali ghaithin a'jabal kuffara nabatuhu, sebagaimana hujan ya, yang mana dengan hujan tumbuh-tumbuhannya ya, rerumputan dan tumbuh-tumbuhannya itu membuat takjub orang-orang kafir. Summa yahiju, setelah itu tumbuhannya mengering. Fatarahu musfarra, engkau melihatnya semakin menguning. Summa yakunu hutama, lalu dia menjadi apa? Hitam legam mati, ya kan? Wa fil akhirati adzabun syadid, dan akhirat itu isinya cuma 2, adzabun syadid, siksa yang pedih, wa maghfiratum minallahi wa ridwan. Yang kedua, ampunan dan ridho dari apa? Allah. Isinya cuma 2, tinggal kita mau pilih yang mana. Wa mal hayatud dunya, diingatkan lagi sama Allah, wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur, dan tidaklah kehidupan dunia melainkan mata, yaitu apa? Perhiasan yang menipu, barang yang menipu, ya. Yang ke-8,
Ma indallahi minats thawabi wan na'imil muqim khairun minad dunya wa ma fiha. Ya, apa yang ada di sisi Allah berupa pahala dan kenikmatan yang abadi itu lebih baik daripada dunia dan apa yang ada di dalamnya. Sehingga maksudnya bagaimana? Ketika kita itu beramal dengan dunia kita untuk akhirat kita, jangan eman. Jangan apa Pak? Eman. Ya, karena eman itu mengurangi pahala. Nek wis niat aku pokoknya pengen wakaf, sudah niati aku pokoknya nyelengi tolong sasi aku pengen umrah, sudah ya kita kerjakan ya seperti itu. Aku pengen ini, maksudnya kaitannya dengan akhirat, sudah kita pikirkan pahalanya itu lebih baik daripada apa? Dunia. Coba bayangkan para sahabat, ya para sahabat baginda Nabi Muhammad SAW, bagaimana mereka itu pikirannya hanya isinya apa? Akhirat. Yang pertama tadi orang miskin, orang fukorok tadi curhat kepada baginda Nabi, bukan curhat mereka meninggalkan kami dengan harta yang banyak, tidak. Meninggalkan kami membawa apa? Pahala. Kan seperti itu. Yang kedua ada lagi kisahnya sudah masyhur, kita sudah tahu semuanya. Ada sahabat merdayoh ke sahabat yang lain. Ditanya istrinya, kamu punya apa? Tidak punya apa-apa kecuali yang nanti akan kita makan. Ya sudah, suguhno. Ya, kita matikan apa? Lampu, lalu kita pura-pura ikut makan biar dia tidak sungkan untuk apa? Makan. Klutak klutik gur piringnya apa ibaratnya kalau bahasa kita ya. Gur piringnya ditutu ibaratnya, kalau ada piring dulu kan cuman ya pakai wadah, ya kan? Seakan-akan mereka makan, dikasihkan kepada apa? Tamunya. Kenapa? Mengingat apa Pak? Akhirat seperti itu, ya kan? Nah, kalau kita sekarang ya misalnya ya Duk kayaknya wedang gitu kan, buat wedang, ada tamu ya kan, suaminya ada tamu, lalu istrinya ndawuh lagi kepada apa? Putrinya untuk bikin wedang. 1, 2, oh kemen gula nih, gula larang saya ingat loro cukup rasa telu. Ya kan begitu. Nah itulah kita, ya kan. Tapi para sahabat tidak, ya. Kita ingat lagi sahabat apa? Ansor, bagaimana mereka itu menolong sahabat apa? Muhajirin. Walau kana bihim khososah, walaupun sebenarnya mereka juga membutuhkan apa yang mereka berikan, tapi suara pikir dowo. Dan nilai-nilai seperti ini dulu itu melekat sekali di pribadi kita, ya kita yaitu ya apa? Biasanya orang Jawa. Jadi kalau dikasih nanti ngasihnya lebih apa Pak? Lebih banyak lagi. Pengen apa? Berbuat yang lebih apa Pak? Baik. Nek saiki ya ora kenal ya dilemi ya kan. Pokoknya dan dulu ndak ya, dulu malu ngulemi ora kenal kok dilemi. Kan seperti itu. Ya. Nah, maka sekarang juga aku nek ora kenal ya ora mangkat. Kan seperti itu. Ya berarti apa? Sudah bergeser, nilai-nilainya sudah apa Pak? Bergeser ya. Dan sekarang sudah bergeser pula apa Pak? Pergi ke walimahan membawa apa Pak? Amplop dengan niat apa nanti Pak? Ngutangi. Sok ben kudu mbok baleni. Buktinya apa? Nanti catatan amal kebaikannya akan dibuka, ya kan? Terus ya Allah, biar nih aku 1 sih. Fulan nih gur 50. Itu saya pernah loh keluarga saya gitu. Bu, ya mau deh Bu ai 50 ndemen aku nyumbang 100 loh. Gitu. Ya kan? Nah itu. Ya. Sudah, ampun Bu, ampun. Sampun, ampun. Ya, eman ganjarane jenengan kan begitu. Yurang ngono to Le dan seterusnya. Ibunya jenengan? Enggak, bukan. Ya. Bukan. Ya karena Bu saya enggak pernah mantu, maksudnya itu mantunya tidak besar gitu, biasa aja ya, penting ijab ya toh. Ya kan, lalu apa? Ya, yang siapa yang diundang. Ya, seperti itu. Karena yang mantu siapa? Yang mantu saya, karena saya yang paling tua kan gitu. Ya kan? Itu. Tapi faedah yang selanjutnya, faedah yang terakhir nomor 2 ya, 9. Ar-rizqu minallah la min ghairihi fal wajib alaina ya al-ihsan fil kasbi wallahu al-muqaddir. Rezeki itu dari Allah, bukan dari selain Allah. Sehingga kewajiban kita itu
berusaha dengan semaksimal yang kita bisa. Allah yang mentakdirkan, Allah yang menentukan. Rasulullah bersabda, ayuhan nas ittaqullah, wahai sekalian manusia, bertakwalah kalian kepada Allah, wa ajmilu fit talab, dan dalam mencari rezeki Allah itu ajmilu, ya carilah dengan sebaik-baiknya, ya baik caranya, baik apa Pak? Usahanya. Fa inna nafsan lan tamuta hatta tastawfiya rizqaha. Manusia itu tidak akan meninggal dunia sampai digenapkan kepadanya rezekinya. Wa in abta'a anha, walaupun dia lambat mendapatkan jatah, dia pasti akan digenapi dulu sebelum dia Bapak meninggal. Fattaqullah, diulang lagi, bertakwalah kalian kepada Allah, wa ajmilu fit talab, perbaguslah dalam mencari ya harta tersebut. Khudhu mahalla, ambil yang halal, wada'u maharum, tinggalkan yang haram. Faedah yang terakhir, la yajuzu al-qunut min rizqillah. Tidak boleh kita itu berputus asa dari rezekinya Allah, karena ayat tadi ditutup wallahu khairur razikin, dan Allah zat yang paling baik dalam memberikan apa? Rezeki. Sehingga tidak boleh kita putus asa dari rezekinya Allah. Ya, koyong ini apa ya cukup dan seterusnya, tidak boleh. Ya, orang kerja apa-apa udah syarat niat nikah tole, ya kan? Bahasa teman saya engko nek adis nikah mesti uteknya yang meletek deh, maksudnya itu akan usaha sendiri ya. Contoh ini beliau ini ya kan dulu ya, Masya Allah ya, mesti utaknya berputar sendiri, nyantri karo dodol apa? Donat, itu masih ingat saya ya, donat. Engko senangnya itu apa? Yang tidak punya uang, ya. Kenapa yang tidak punya uang? Nanti kalau donatnya misalnya masih ada yang apa retur itu dibagi, wah seneng banget. Dulu donat saat itu ya senengnya pol, ya itu, ya. Sudah, insya Allah sudah kepikiran sendiri ya. Akan Allah itu secara naluriah pasti akan memberikan petunjuk kepada dia apa yang bisa dia kerjakan dalam rangka mencari apa? Rezeki. Wa ma min dabbatin fil ard illa 'alallahi rizquha. Tidak ada satupun makhluk di muka bumi kecuali Allah yang akan menanggung apa? Rezekinya. Surat Hud ayat 6. Ya kan? Rasulullah juga bersabda, "Lau annakum tawakkaltum 'alallahi haqqa tawakkulih." Seandainya kalian itu bertawakal kepada Allah dengan sebenar-benarnya, la razaqakum kama yarzuqut thair. Allah akan memberikan rezeki kepada kalian seperti Allah memberi rezeki burung. Takdu khimasa, pagi hari mereka itu lapar, teli kosong, wa taruhu bitona, sore hari itu sudah dalam keadaan apa? Kenyang. Ya, tawakal kita sama burung berarti besar mana? Burung. Kita itu istilahnya keldetes bingungnya pol. Ya. Ada itu orang, dia masih punya 1.700 di rekeningnya. Sudah sambatnya ngadi nih, disambati. Mbok apa? Disambati ya kan. Wah nih, ning ATM karek 1.700. Ya kan? Ya, sampai dia gajian ije utuh apa? 1.700 itu, Masya Allah, khawatirnya seperti itu. Ya, orang itu kalau mencari dunia itu tujuan utamanya, ja'alallahu faqrahu baina ainai. Allah jadikan kefakiran di mana? Di depan matanya. Sebaliknya orang itu kalau tawakal besar kepada Allah, ya fakir itu bukan mufrodat yang ada di benak saya. Mufrodat itu bukan kosakata yang ada di benak saya, ya kan, seperti itu Mas. Walaupun orang nyawang uripe apa? Rekoso. Yang menjalani bahagia umure malah apa Pak? Dawa, sing dititipi akeh ki mau malah umure apa? Cendak urung ning akhirat apa hisabnya apa Pak? Ya, berat dan seterusnya. Oleh karena itu kewajiban kita berusaha, setelah kita berusaha kita tawakal kepada apa? Allah. Jadi tawakal itu bukan berarti ittikal. Jadi tawakul beda dengan ittikal. Tawakal itu setelah usaha maksimal diserahkan hasilnya kepada apa? Allah. Kalau ittikal pasrah bongkoan. Nek takdire sugih, aku ya sugih, ya.
Apa kowe ra yakin to karo Gusti Allah? Kowe yaine kok nongkrong moncang mancing ora kerja. Apa kowe ra yakin? Wa ma. Apa tadi? Min dabatin fil ard ila Allahi rizquha. Tidak ada satupun makhluk kecuali Allah yang akan menanggung rezekinya. Aku mancing ki enek sing wis nanggung, mergone enek sing wis nanggung apa? Rezekiku. Itu namanya itikal, pasrah, bongkoan, bukan apa Pak? Tawakul atau tawakal. Tawakul atau tawakal itu harus apa Pak? Berusaha maksimal baru diserahkan kepada Allah. Mana dalilnya? Ada orang datang ke Rasulullah, turun dari unta, untane ditokne tok. Apa kata Rasul? Ikat dulu untamu, ya. Baru apa? Baru pergi. Rasulullah merintahkan apa? Ikat dulu fatawakal. Ikat dulu baru kamu tawakal. Tawakal itu bukan ya sengko nek takdire cek ngono aku ya apa? Ngono aku takdir hilang ya hilang. Tidak begitu. Berusaha maksimal baru diserahkan kepada Allah. Engko nek wis hilang sing disalahne Gusti Allah. Ya wis hilang ya kersane Gusti Allah. Lah kowe parkirmu ning ndi? Ning kene mau. Ndak gondok ora. Ya kan? Terus yang disalahne siapa? Gusti Allah. Wis kersane Gusti Allah hilang ya hilang. Tapi dia ndak ada apa Pak? Upaya. Ya kan? Seperti itu, ya. Ya aku piye ya wis ditakdirne Gusti Allah melarat kaya ngene iki ya wis no. Tak krok tampa wae kodaru lah kerjamu apa? Yo ngene iki mancing. Mancing, ya kan dan seterusnya. Ya sudah. Ya kan seperti itu. Fakullun muyassarun lima khuliqalah. Semua itu dimudahkan untuk apa? Dia ditakdirkan. Untuk diciptakan untuk apa? Dimudahkan. Ya nek takdire mohon maaf melarat yo dimudahkan untuk jalan menuju apa? Kemelaratan, males ya kan dan seterusnya. Nek takdirnya dia itu menuju Allah Subhanahu wa taala surga, dia akan semangat untuk ibadah dan seterusnya amal soleh seperti itu. Karena fakulun muyassarun lima khuliqa lahu seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Itu sedikit yang bisa kita pelajari kali ini kaitannya dengan apa? Ya, ayat-ayat di dalam Al-Qur'an yang berkaitan dengan perdagangan. Wallahu a'lam bishawab. Semua yang benar datangnya dari Allah. Apabila ada luput dan salahnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.